and crack, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. He'll wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. You don't have no self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand. Selamat datang di ceritanya Podcast. harusnya sih iya. Oke, bersama gue Rasya, Dan gue Ahmad. kita akan membedah strategi komunikasi Menteri Keuangan yang baru, yaitu Pak Purbaya Yudi Sadewa melalui lensa teori komunikasi. Fokus kita adalah bagaimana beliau membangun kredibilitas dan engagement khususnya dengan generasi muda, terutama Gen Z. Siapa sih Pak Purbaya itu, Mas Amar? Oke, jadi Bapak Insinyur Purbaya Yudi Sadewa ini ya lahir di Bogor pada tanggal 7 Juli 1964. Latar belakang pendidikan beliau ya S1 Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung dan melanjutkan S2 dan S3-nya di Purdue University Amerika Serikat. Karir beliau dimulai sebagai field engineer di Schlumberger pada tahun 1989 hingga 1994. Lalu masuk ke dunia ekonomi sebagai chief ekonomis Danareksa pada tahun 2000 hingga 2013. Dan juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama Danareksa Securities pada tahun 2006 hingga 2008. Maka sampai akhirnya dipercaya menjadi Menteri Keuangan saat ini. Jadi bisa kita lihat pengalaman beliau sangat luas dari segi teknik, ekonomi maupun pemerintahan. Begitu Mas Arsya. Oh, begitu Mas Amar. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan kunci. Nah, media membingkai Pak Purbaya sebagai penyelamat ekonomi terkait dana 200 triliun. Bagaimana framing ini dapat memperkuat hegemoni ekonomi politik sekaligus menumbuhkan kesadaran publik tentang pentingnya transparansi dan pemerataan. Nah, gimana nih tanggapan untuk Mas Rapli tentang Pak Purbaya ini? Menurut saya ini framing ini sangat menarik dari sudut pandang kritis tentunya ya. Karena media ini memperkuat narasi bahwa dana besar ini tuh menjadi simbol stabilitas yang mengukuhkan otoritas ekonomi politik pemerintah. Nah, namun di sisi lain berdasarkan angka fantasius ini menjadi sorotan bagi masyarakat. Dana sebesar ini tuh digunakan untuk apa? Apakah kegunaannya merata, distribusinya merata, dan bagaimana transparansinya serta akuntabilitasnya? Oke. Menurut saya sih begitu ya, Mas Asya. Oke, sangat menarik Mas Rafli untuk dari sisi paradigma kritis ya. Oke, kita akan lanjut dari sisi paradigma inflasionis oleh Mbak Fani, dipersilakan. Oke,
Kalau kita lihat dari sisi paradigma interaksionis, Mas Amar, ada contoh menarik nih dari gaya komunikasinya Pak Purbaya. Jadi beliau ini sering tampil dengan gaya yang lebih terbuka dan juga santai. Pakaiannya juga bahasanya akrab gitu buat anak muda zaman sekarang kayak kita kan, Gen Z. Nah, lewat cara itu sebenarnya beliau lagi ngenalin simbol baru nih ke ruang publik. Simbol tentang sosok menteri yang modern dan dekat dengan masyarakat. Nah, respon publik juga positif. Banyak yang akhirnya melihat beliau sebagai sosok yang fresh dan gak kaku. Bahkan gaya ini bikin menteri-menteri yang lain tuh beradaptasi, pakai cara komunikasi yang lebih ramah, lebih cair, dan tentunya nyambung sama generasi muda. Jadi bisa dibilang gaya komunikasi itu bukan cuma soal ngomong, tapi juga soal membentuk makna dan citra baru di depan masyarakat. Gitu Mas Amar. Oh, seperti itu yang Bapak. Tunggu, sorry Bu, potong. Boleh minum nggak Bang? Boleh. Minum ya? Minum. Silakan. Apa nih? Oke, boleh diminum Tata. Ya. Oh, kira cuma pajangan. Iya, jangan. Makasih Mas Amar. Siap. Enak banget nih. Oke. Coba jelaskan Mas Haidar tentang pendapat Mbak Fani dan Mas Rafli ini tentang Pak Purbaya ini. Oke, boleh. Nah, kalau menurut gua ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, kedua paradigma ini, paradigma kritis dan juga paradigma interaksionis ini saling berintegrasi, artinya ada kesinambungan. Nah, dari paradigma kritis, dia lebih menekankan kepada akuntabilitas dan juga kekuasaan. Media menyoroti beliau, Pak Purbaya ini, sebagai penyelamat ekonomi dan dana fantastis. Ini menjadi simbol akan stabilitas. Namun, analisis kritis menyoroti bahwa ada dominasi elit. Namun juga ini membuka kesadaran publik akan tentang pentingnya transparansi, pemerataan, dan partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan ekonomi. Nah, yang kedua, ada paradigma interaksionis yang sudah dijelaskan oleh Mbak Fani tadi. Paradigma ini lebih menekankan kepada dialog dan juga makna sosial, yang dimana makna sosial ini terbentuk melalui simbol, bahasa, dan juga interaksi. Nah, gaya komunikasi Pak Purbaya yang santai, terbuka, dan dekat dengan generasi sekarang ya, generasi Gen Z, generasi muda sekarang. Nah, itu menciptakan citra pemimpin yang lebih modern dan mudah didekati. Seperti itu. Nah, terus juga itu nggak hanya memberi kesan positif di mata masyarakat publik, tetapi juga dia mendorong para pejabat lain untuk menyesuaikan pola komunikasinya dengan lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut gua kalau menurut gua kedua paradigma ini saling berintegrasi, karena kita bisa melihat bagaimana komunikasi menteri itu bukan hanya sebatas pesan aja, tetapi kita tahu bagaimana ada kekuasaan dan makna sosial itu terbentuk melalui interaksi. Begitu Bro Amar dan Bro Rasya. Oh, cukup begitu ya, Bro Haidar. Cukup jelas dan menarik ya. Penjelasan dari Bro Haidar, Mbak Fani, dan Bro Rafli. Saya mau nanya, kuliahnya di mana sih? Ada pinter-pinter amat ya. Saya kuliah di kampus Unggul kebetulan Mas. Oh, Mbak Fani. Sama saya juga. Untuk Bro Haidar? Sama dong, kita kuliahnya di mana? Universitas Muhammadiyah Tangerang. Mantap, sangat-sangat pinter-pinter ya. Jelas. Sudah jelas kualitasnya Oh, Mas. nanti anak saya suruh ke sana. Wajib. Oh, wajib itu. Wajib. Oh, oke. Selanjutnya kita akan Kembali ke sesi teori selanjutnya. Oke, kita akan lanjut ke sesi kedua yang tidak kalah menarik dan seru karena kita akan membahas teori use and gratification Dan retorika Aristoteles yang akan dibahas oleh Mbak Bella Islamia dengan membahas teori uses and gratification. Ya, terima kasih ya Mas Amar atas sambutannya. Sekarang kita masuk ya ke teori uses and gratification. Jadi teori uses and gratification itu sebenarnya berpusat pada apa yang dicari publik dari media nih Mas. Nah, dalam konteks ini, Gen Z itu mencari gratifikasi berupa identitas dirinya. Nah, ketika hadirnya figur otoritas seperti Pak Purbaya yang tampil relatable, isu investasi ini menjadi lebih relevan dengan kehidupan mereka nih, para Gen Z. Nah, jadi anak muda ini kemudian menggunakan citra menteri modern ini sebagai validasi kalau saja menteri kita seperti ini
maka investasi itu adalah bagian dari identitas generasi yang cerdas, mandiri, dan juga melek finansial ya, Mas Amar ya, seperti itu. Nah, jadi dampaknya itu terbukti nyata ya dengan meningkatnya jumlah investor muda yang lebih dari 55% dengan kalangan Gen Z dan juga milenial, Mas Amar dan Mas Rasya, seperti itu. Oh, seperti itu ya. Iya. Sangat-sangat saya memahaminya ya. Dan kita akan lanjut nih ke teori Retorika Aristoteles yang dibacakan oleh yang Mbak akan Ida. dibahas oleh Mbak Ida. Sebelum itu kita akan Kutipannya. oh itu kutipannya. Oke, kita lihat dulu. Kalau kita lihat dari kutipannya ya, Mas Amar dan Mas Rasya, Ya. dari sisi etos kita nilainya ya. Dari bagian awal aja beliau sudah menegaskan tentang latar belakang beliau. Beliau juga mengutip tentang pengalaman-pengalaman dari masa lalu beliau. Bahkan di bagian selanjutnya beliau itu memuji menteri sebelumnya tanpa menjatuhkan diri sendiri. Kita bisa melihat lah kredibilitas dan otoritas yang terbangun dari pidato beliau ini, ya. Itu bisa kita sebut etos karena kredibilitas dan otoritas yang beliau sampaikan dari pidato itu. Gitu sih Mas, kalau dari sisi etos ya. Oke, menarik juga ya. Siapa sebelum habis itu? Tentang etos iya, ini, sekarang kita bahas tentang patos. Berikut kutipan. Nah, selanjutnya kita bahas dari sisi patos ya. Patos kan sama dengan emosi ya. Iya. Nah, emosi yang disalurkan Pak Purbaya dari pidato ini teman-teman ya. Beliau membangkitkan rasa kebersamaan melalui pidatonya. Beliau mendorong para investor, para DPR, para publik atau seluruh audiens yang mendengar pidato ini untuk sama-sama membangkitkan semangat membangun Indonesia. Nah, itulah emosi yang tersalurkan dari pidato ini. Begitu sih Mas kalau dari sisi patos sendiri. Oke, menarik. Menarik. Sekarang yang terakhir kita akan membahas tentang dari sisi logos ya yang dibahas oleh Mas Agil. Oke, silakan kutipannya. Kutipannya ada di situ. Oke, logos ini kan menyajikan argumen sesuai dengan data dan logika kan. Iya. Nah, Pak Purbaya ini tuh nggak cuma asal menyebut angka defisit dan juga keuangan negara nih. Dia juga melalui perhitungan yang sangat matang. Tujuannya itu supaya mata uang negara kita ini tuh tetap stabil nih. Stabil, lalu daya jual beli masyarakat ini nih bisa tetap terjaga. Dan juga setiap rupiah yang dipakai ini benar-benar terasa manfaatnya untuk rakyat di Indonesia ini nih. Nah, dari sini kita bisa lihat nih bahwa perhitungan dari Pak Purbaya ini tuh sangat masuk akal. Oleh karena itu, kebijakan yang dia sampaikan ini lebih mudah dipercaya nih oleh kalangan masyarakat. Karena ada logika kuat nih yang mendasarinya, kurang lebih seperti itu Mas Amar dan Mas Rasya. Oke, cukup jelas. Dari pembahasan dari Mbak Bella yang membahas usage and gratification, dan Mbak Aida yang membahas Etos dan patos dan Bang Agil membahas dari sisi logos. Oke, cukup jelas. Namun kita akan mendengarkan kesimpulan dulu dari Bang Rasya. Oke, saya di sini akan membahas tentang kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah perlunya keseimbangan strategi ideal mencakup mengakui dinamika pasar yang disebut juga paradigma kritis dan menjaga akuntabilitas yang membangun dialog sosial dengan gaya komunikasi yang relatable yang disebut dengan paradigma interaksionis serta menyampaikan pesan dengan kombinasi etos, kredibilitas, patos, empati, dan logos data yang terarah pada manfaat rakyat. Dengan kata lain, strategi komunikasi publik yang efektif harus transparan, partisipatif, dan seimbang. Oke, Mas Amar. Oh, begitu kesimpulannya. Kesimpulannya ya. Oke, baik, cukup jelas ya. Pembahasan ini kita
Halo guys, selamat datang kembali di Ceritanya Podcast bersama gue Rasya. dan gue Aman. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang konvergensi budaya, teori media baru, Ya. dan bagaimana keduanya memengaruhi interaksi sosial di era digital. Hari ini saya sudah ditemani dengan 3 narasumber, yaitu dengan Mas Rafli, Mas Haidar, dan Mbak Bella. Gimana kabarnya? Baik, Ya, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lama kita ketemu ya. Ya, lama banget ya, Mas ya. Lama emang ya? Iya. Kayaknya baru kemarin Kayaknya sih. deh. Kayaknya baru kemarin deh. Kok lama sih? Ya. Oh iya, oke kita lanjut, kita kan ngobrol-ngobrol lah. Jadi untuk Mas Rafli ya, kita sering dengar istilah konvergensi budaya dari Henry Jenskin. Katanya ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga budaya dan masyarakat. Bisa dijelaskan nggak Mas Rafli sekaligus dengan contoh studi kasusnya? Nah, seperti yang kita ketahui, menurut Henry Jenskin ini kan konvergensi budaya itu membuat batas antara produsen dengan konsumen media kabur. Nah, karena kini masyarakat itu tidak hanya menerima konten, namun masyarakat juga dapat mengubah serta dapat membuat konten tersebut. Artinya audiens di sini tidak menjadi penonton pasif saja, tapi juga menjadi distributor aktif. Nah, kalau studi kasusnya sih berdasarkan film Marvel ya. Dulu Marvel itu hanya mencetak seri komik saja. Seperti komik seri pertamanya itu Fantastic Four. Kemudian seiring perkembangan zaman, Marvel mulai mengadakan yang namanya Marvel Cinematic Universe, yaitu film-film Marvel dalam bentuk series, film di bioskop. Nah, begitu. Kemudian juga muncul teori-teori liar dari fans-fans Marvel, serta banyaknya fans-fans Marvel yang melakukan cosplay terhadap karakter Marvel tersebut, begitu Mas Aman. Oh iya, tapi Mas Rafli ikut cosplay, jadi cosplayer gak? Cosplay sih enggak ya. Pengen nonton aja ya. Iya, Pengen nonton aja. Nonton aja. Saya juga suka nonton sih Mas Rafli, sama kita. Sama kita. Oke, jadi itu ya dari Marvel. Nanti kita lanjut ke Mas Haidar. Kalau dari teori media baru milik Lev Manovich, ada 5 prinsip Mas Haidar yang menjelaskan karakter media digital. Menurut Mas Haidar, coba jelaskan tentang keterkaitan antara tim film Marvel dan materi ini. Oke, kalau menurut dari teori Lev Manovich itu ada 5 tadi ya. Iya, Yang pertama itu ada prinsip numerical representation. Terlihat dalam proses produksi film Marvel itu berbasis digital, di mana CGI, motion capture, dan film production itu mengubah seluruh elemen film menjadi data numerik dan yang mudah dimodifikasi. Yang kedua ada automation dan modularity, tampak melalui proses penciptaan dan penggabungan elemen visual secara otomatis dan terstruktur, di mana setiap komponen dapat jadi terpisah namun tetap menjadi bagian dari sistem sinematik yang utuh. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya ada variability, tercermin dalam distribusi konten melalui berbagai platform seperti bioskop. Mas Amar pernah nonton bioskop nggak, Mas Amar? Pernah sekali waktu kecil kayaknya. Waktu kecil pernah. Iya. Oke. Nah, ada juga di Disney Plus, Mas Amar. Lalu YouTube dan juga media sosial yang menyesuaikan dengan kebiasaan penggunanya. Yang terakhir ada transcoding, terlihat dari transformasi budaya komik fisik seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Rafli tadi. Semulanya awalnya itu dari komik fisik. Nah, lanjut ke film ya. Jadi ditayangkan di bioskop seperti itu Mas Amar. Ya. Dengan efek visual yang modern menandai pergeseran dari era analog ke ekosistem digital global. Jadi seperti itu Mas Amar. Oh, oke. Saya jadi keinget nonton bioskop waktu kecil nih. Jadi seperti itu ya Mas Haidar ya? Iya, betul sekali. Baik, kita lanjut untuk narasumber selanjutnya, ada Mbak Bella Islamia. Sehat Mbak Bella? Sehat, Mas. Mas gimana, sehat? Saya alhamdulillah sehat. Oke. Kalau menurut Mbak Bella sendiri, dari film Marvel ini ada nggak sih standar pahlawanannya?
Kalau menurut saya sih ada ya Mas ya, karena kalau misalnya kita lihat lahir standar kepahlawanan terlihat ketika Marvel membentuk standar yang baru dan juga lebih inklusif dan juga multikultural. Nah, tidak lagi terbatas pada sosok laki-laki yang kulit putih seperti Captain America ataupun Iron Man, tetapi juga menghadirkan pahlawan dan berbagai latar belakang seperti Black Panther, Shang-Chi dan juga Miss Marvel. Seperti itu Mas. Oke, menarik banget ya. Oke, kita akhiri. Ya akhiri dulu dong. Belum ada kopinya ini. Oh iya. Aduh, nggak ada sembuhan nih Mas. Ini Agak aus. saya nggak nyediain Iya. air atau minuman. Nah, 5 menit lagi ya. Oke. Kemarin kayaknya ada teh nih Mas. Tipis ya, Mas ya. Iya, nggak ada anggaran soalnya. Anggarannya kurang. Bukunya Ini mic-nya juga transparan, Mas ya. Keren banget nih. Iya. Setan juga apa jadi kayak gini mas? Iya, Kayak Mas. kemarin tuh lebih proper Ya, gitu loh. saya jangan dibully, maaf ya. Wah, iya. Kalau gitu saya akhiri aja ya kali ya. Boleh. Oke ya. Cukup sampai di sini saja kita akhiri. Kita akan langsung saja geser ke sesi berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Mas. Halo, selamat datang kembali di Ceritanya Podcast. bersama gue Rasya. Dan gue Amar. Kali ini kita akan berbincang dengan orang yang baru dari sebelumnya. Ada Mbak Fani dan Mbak Aida. Sehat gimana kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Mas Amar sama Mas Rasya apa kabar nih? Alhamdulillah. Sehat, Aida. Sehat, alhamdulillah. Oke, kita langsung saja ke intinya. Pengurangan ketidakpastian dan penetrasi sosial dalam konteks digital. Kita sering berkenalan lewat online maupun offline. Menurut Mbak Ida gimana nih tentang teori ini, khususnya dalam tahap awal pertemuannya? Nah, kita bahas dari tahap awal pertemuan ya. Ya. Contohnya ketika saya mendaftarkan diri dalam sebuah organisasi lah gitu. Nah, saya daftar secara online, lalu saya akhirnya terdaftar secara offline. Iya. Setelah saya dinyatakan terdaftar, maka hal yang saya lakukan adalah beradaptasi. Kayak saya menanyakan kepada senior-senior kayak, Kak, rapatnya itu jam berapa sih? Atau Kak, peraturan organisasi itu seperti apa sih? Begitu Mas kalau dari tahap awal tahap perkenalan. Jadi yang diambil adalah proses beradaptasinya, gitu Mas. Oke, sekarang kita geser ke Mbak Fani. Kalau menurut Mbak Fani nih, bagaimana dengan hubungan yang sudah berlangsung lama? Nah, ternyata teori ini juga bermain di hubungan yang sudah berlangsung lama ya. Contohnya tadi kan ketika baru mendaftar. Nah, kalau kita lihat sudah berlangsung lama berarti misalkan sudah 2 tahun menjadi anggota di organisasi tersebut kan pasti kita sudah akrab satu sama lain kan ya. Pastinya kita sudah peduli satu sama lain juga. Apalagi ketika misalkan contohnya Mbak Aida nih kok akhir-akhir ini jarang kelihatan ya, jarang datang rapat gitu. Nah, pasti kita kan ya kayak bertanya-tanya kenapa ya, ada kesibukan lain atau ada masalah apa. Jadi misal seperti itu daripada kita berasumsi macam-macam atau overthinking segala hal, jadi kita mending nanya langsung, kalau enggak lewat WA atau chat lain. Misalkan kita nanya, kamu kemana aja akhir ini, lagi sibuk ya, aku nggak datang rapat. Nah kan dengan begitu kita bisa mengurangi ketidakpastian tersebut. Nah dari situ kita akhirnya tahu kan kalau ternyata dia ini emang lagi sibuk aja atau lagi banyak tugas segala hal, bukan bilang karena ada masalah atau apa. Nah langkah kecil kayak gini tuh bagian dari usaha kita buat ngurangin ketidakpastian tadi. Jadi intinya teori ini tuh ngajarin kita untuk nggak overthinking atau berasumsi macam-macam. Jadi emang penting banget sih berkomunikasi itu. Nah, jadi pertama untuk membangun hubungan yang sehat, jelas, dan nggak pakai overthinking segala macam. Gitu sih Mas Rasya. Oke, terima kasih untuk Mbak Fani dan Mbak Aida juga atas pendapatnya. Oke, kita langsung saja geser Oke, ini ke ada berikutnya. ada pembicara yang berhalangan hadir, Mas Agil ya. Mungkin kita bisa berbicara melalui telepon ya. Bentar saya telepon dulu. Kita tunggu Mas Agil dulu teman-teman. Iya. Aduh. Halo, assalamualaikum Mas Agil. Salam sehat Mas Agil.
Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Mas Agil berhalangan hadir ya? Iya, ini lagi ada urusan nih. Oke, Mas Agil. Saya izin ngambil waktunya sebentar ya Mas Agil. Iya. Oke. Jadi kita akan membahas teori penetrasi sosial nih Mas Agil. Gimana sih Mas Agil ya? Kalau menurut saya sih keduanya itu bisa aja sih terjadi. Kadang prosesnya itu bisa kayak lebih cepat gitu. Karena orang itu ngerasa aman di balik layar. Jadi lebih berani terbuka gitu. Tapi kalau dari sudut pandang lain ya, itu juga itu kayaknya lebih rentan deh. Soalnya kita ini belum benar-benar tahu nih orang itu tuh identitasnya kayak gimana gitu, identitas aslinya kayak gimana orang itu gitu. Seperti itu Mas Agil. Ya. Oke, cukup jelas Mas Agil. Terima kasih untuk waktunya Mas Agil ya. Semoga sehat selalu Mas Agil. Semoga dilancarkan urusannya Mas Agil. Ya, mohon maaf nih. Iya, tidak apa-apa Mas Agil. Oke. Saya akhiri ya Mas Agil. Oke, siap. Makasih. Saya dulu Mas Agil nih, kawan-kawan Mas Agil. Sampai jumpa lagi Mas Agil. Halo bro. Terima kasih bro. Mohon maaf bro, nggak bisa datang bro, nggak bisa hadir bro. Iya Mas Agil. Oke. Saya akhiri Mas Agil ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang penting bisa ditelepon. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar ya berarti Mas ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin cukup ya untuk sesi hari ini. Terima kasih ya untuk waktunya dan kesempatannya. Tapi sebentar deh Mas, kayaknya ada yang mau menyimpulkan pembicaraan kita Oh hari ini. iya. Coba dong Mas Raja simpulin dong. Oh iya. Jadi kesimpulannya ya, teknologi digital tidak hanya mengubah cara kita mengakses media, tapi juga cara kita berinteraksi dan membangun hubungan sosial. Budaya kini lebih partisipatif, media lebih interaktif, dan hubungan manusia semakin kompleks. Semuanya terhubung dalam ekosistem digital. Begitu kesimpulannya Mas Anwar, Maida, dan Mbak Fandi. Oh, seperti itu kesimpulannya. Cukup pintar juga nih Mas Hasan menyimpulkannya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ini kita tutup aja ya, akhiri ya. Karena udah sore juga. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Mas Rasya, Mas Aida, Mbak Aida, Mbak Fani. Oke, kita akhiri dengan alhamdulillah. Sampai ketemu besok Di podcast selanjutnya di ceritanya podcast. Harusnya sih iya. Ceritanya podcast harusnya sih iya.